Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap orang yang tersangkut perkara di peradilan berhak untuk memperoleh bantuan hukum, baik melalui inisiatif pribadi maupun jasa bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Program bantuan hukum tercantum dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di mana negara diwajibkan untuk menyediakan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dapat meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum pengadilan di lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat tidak mampu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah. Lalu bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan layanan bantuan hukum? Pertama-tama, seseorang yang hendak mendapatkan layanan bebas biaya perkara mendatangi meja 1 pada pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Pengadilan Negeri Payakumbuh. Di sana petugas akan menyediakan berbagai kelengkapan formulir pengajuan pembebasan biaya perkara. Setelah itu, untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara, maka seseorang harus mengajukan permohonan bebas biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui staf PTSP. Jika calon penerima bantuan hukum bertindak sebagai penggugat ataupun pemohon, maka pengajuan permohonan bebas biaya perkara disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan sebelum sidang pertama dimulai. Sedangkan apabila calon penerima bantuan hukum bertindak sebagai tergugat ataupun termohon, maka permohonan pengajuan pembebasan biaya perkara dapat disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan. Dengan demikian, staf meja 1 PTSP akan kembali memvalidasi berbagai dokumen yang harus disampaikan untuk permohonan pembebasan biaya perkara, yang dapat berupa 1. Surat gugatan atau surat permohonan apabila bertindak sebagai pemohon maupun penggugat. Kedua, jawaban gugatan ataupun jawaban termohon apabila bertindak sebagai tergugat maupun termohon. Ketiga, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa, lurah, kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya berkaitan dengan daftar penduduk miskin. Untuk selanjutnya, Ketua Pengadilan melakukan pemeriksaan atas permohonan pembebasan biaya perkara untuk kemudian memberikan pertimbangan dan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan. Jika berdasarkan pemeriksaan kelengkapan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan, ditemukan hal yang tidak sesuai, maka Ketua Pengadilan dapat menolak permohonan pembebasan biaya perkara, sehingga proses perkara dilaksanakan sebagaimana biasanya. Adapun jika permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara yang pada pokoknya membebaskan komponen biaya sebagai berikut: biaya materai, biaya pemanggilan para pihak,
biaya pemberitahuan isi putusan, biaya sita jaminan, biaya pemeriksaan setempat, biaya saksi ataupun ahli, biaya eksekusi, alat tulis kantor, penggandaan ataupun fotokopi berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara, penggandaan salinan putusan, pengiriman pemberitahuan nomor registrasi ke pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara, dan surat-surat lainnya. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi, dan pengadaan perlengkapan kerja kepanitraan yang habis pakai. Dengan demikian, penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak akan dipungut biaya pendaftaran perkara, biaya redaksi, dan leges, dan penerima negara bukan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Selain layanan pembebasan biaya perkara, bantuan akses terhadap layanan bantuan hukum di pengadilan juga dapat berupa pos bantuan hukum. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014, setiap orang atau kelompok yang bertindak sebagai penggugat maupun tergugat, pemohon maupun termohon, terdakwa ataupun menjadi saksi yang merasa tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum dapat menerima layanan pos bakum. Adapun jenis pelayanan pos bakum dapat berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advice hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, serta penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Informasi ini merupakan salah satu komitmen Peradilan Negeri Payakumbuh dalam meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan melalui penguatan peraturan dan layanan disabilitas di pengadilan. Sekian, terima kasih.